besar bagiku, arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu pun dalam, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu pun dalam, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami anak-anak-Mu, anak sekolah minggu, remaja, para pelajar yang rindu akan firman Tuhan. Kaulah Tuhan yang berbicara dengan kami melalui firman-Mu, agar kami memperoleh bekal, memperoleh kekuatan melalui firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, anak-anak sekolah minggu, remaja, para pelajar yang ada di distrik 7, firman Tuhan tertulis di dalam Kejadian pasal 45 ayat 8 sampai 11. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Adik-adik sekalian, apakah ada di antara kita yang pernah merasakan kesepian atau merasa ditinggalkan oleh semua orang? Atau kita mungkin merasa tidak ada yang mau bersama dengan kita? Atau jangan-jangan kita berkata Tuhan meninggalkan kita? Nah, seperti itulah gambaran yang pernah dirasakan oleh Yusuf ketika dia dijual, ditinggalkan oleh saudara-saudara. Tentu dia merasakan kesepian, tentu dia merasakan takut, tentu dia merasakan bahwa sepertinya tidak ada yang mau bersama dengan dia, tidak ada yang sayang sama dia. Tapi di situ Yusuf tetap setia. Dia percaya Tuhan memelihara hidupnya. Dan akhirnya Yusuf menjadi orang yang sukses di tanah Mesir. Mengapa adik-adik sekalian? Karena Yusuf percaya Allah memelihara hidupnya. Yusuf percaya Tuhan tidak meninggalkan dia. Dan Yusuf percaya seberapa sulit pun kehidupannya, seberapa besar pun rasa kesepian dalam hatinya, Tuhan tidak akan
meninggalkan dia. Dan itu terbukti ketika Yusuf akhirnya keluar dari penderitaannya karena Allah memelihara dia, Allah menopang dia, dan akhirnya dia menjadi orang yang sukses dipercaya di tanah Mesir. Itulah bukti bahwa Tuhan senantiasa memelihara hidupnya. Adik-adik sekalian, tentu kita semua merasakan bagaimana kasih sayang orang tua kita, bagaimana orang tua memelihara kita. Seperti itulah gambaran Allah yang memelihara hidup kita. Ayah, ibu yang senantiasa setia merawat kita, menjaga kita. Seperti itulah Allah Tuhan kita yang terus memelihara hidup kita. Tidak dibiarkannya kita merasa kesepian. Jadi kalau adik-adik sekalian mungkin sempat merasa kesepian, merasa tidak ada yang mau bersama dengan kita, sepertinya orang-orang tidak suka dengan kita, menjatuhkan kita, mungkin ada perasaan seperti itu yang kita rasakan. Tetapi disinilah kita bisa melihat firman Tuhan, bagaimana Yusuf yang Tuhan pelihara. Demikianlah hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Dan yang menarik dari Yusuf ini adalah karena dia merasa Allah telah memelihara dia, Allah menolong dia, maka dia pun menolong saudara-saudaranya. Yang kita tahu saudara-saudaranya itu adalah orang yang memberikan dia penderitaan, orang yang melukai dia, menyakiti dia. Tapi di sini justru dia bertemu dengan saudara-saudaranya dan dikatakan kepada saudara-saudaranya agar memanggil bapaknya dan mengajak mereka untuk tinggal bersama, sebab kelaparan masih sangat panjang. Disitulah Yusuf akan menanggung mereka, mencukupi kebutuhan mereka, memelihara hidup mereka. Jadi adik-adik, dari Yusuf kita belajar bahwa jangan pernah takut berlebihan, bahwa Tuhan akan memelihara hidup kita. Dan ketika Tuhan memelihara hidup kita, maka kita pun harus menolong orang lain, memelihara orang lain. Percayalah bahwa ketika Tuhan mencukupkan kebutuhan kita, kita pun juga dipercaya Tuhan untuk menolong orang lain sesuai dengan kemampuan kita. Semoga Tuhan menguatkan kita semua, menguatkan adik-adik sekalian dalam masa sekolah dan dalam masa tumbuh kembang adik-adik sekalian. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kiranya Engkau Tuhan memberikan kami kekuatan dalam menjalani aktivitas hidup kami. Bagi anak-anak pelajar yang ada di distrik 7, anak sekolah minggu remaja, Tuhanlah yang tetap memelihara kehidupan sebagaimana Tuhan memelihara kehidupan Yusuf. Tuhan pasti memelihara hidup kami. Dan disitu juga kami Tuhan merasakan bahwa pemeliharaan Tuhan akan hidup kami juga harus kami rayakan, kami lakukan. Kami juga menolong orang-orang di sekitar kami. Kami bisa membantu orang tua kami. Kami bisa menolong orang-orang yang membutuhkan apa yang bisa kami lakukan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.